Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan ATT dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Walaupun belajar di rumah, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ATT untuk belajar ya. Nah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang simetri putar dan pencerminan. Nah, sebelumnya Ibu mau ngasih tahu dulu bahwa bangun datar itu terdiri dari lingkaran, persegi panjang, segitiga, persegi, layang-layang, jajar genjang, trapesium, dan belah ketupat. Nah, itu jenis-jenis bangun datar. Coba, ada yang udah tahu belum simetri putar itu apa? Simetri putar adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Yang kedua, putaran kurang dari satu putaran. Yang ketiga, memiliki titik pusat. Yang keempat, apabila bangun datar hanya dapat diputar satu keliling penuh atau satu putaran, maka bangun datar tersebut tidak memiliki simetri putar. Supaya Adan Tete lebih mengerti, kita lanjut ke contoh ya. Contoh yang pertama, simetri putar pada persegi panjang. Nah, pada gambar, persegi panjangnya itu diputar 90 derajat atau 1/4 putaran. Nah, ketika diputar 90 derajat, persegi panjangnya belum menempati tempat yang pas atau belum menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Nah, berarti pada putaran 90 derajat, persegi panjang tidak memiliki putaran. Kemudian, kita lanjut apabila diputar 180 derajat atau 1/2 putaran. Nah, ketika diputar 180 derajat, persegi panjangnya itu sudah menutupi tempat yang sama ya, atau menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Nah, sehingga pada putaran 180 derajat, persegi panjang memiliki satu putaran. Kemudian, ketika diputar 270 derajat atau 3/4 putaran, persegi panjang belum menempati tempat yang pas atau belum menutupi pola yang sama ketika sebelum diputar. Berarti 270 derajat sama dengan 90 derajat ya. Persegi panjang tidak memiliki simetri putar. Coba kita lanjut apabila diputar 360 derajat. Persegi panjang diputar 360 derajat atau satu putaran penuh menutupi tempat yang pas atau kembali ke asal ya. Kembali ke posisi semula. Nah, sehingga pada putaran 360 derajat adalah putaran yang kedua pada persegi panjang, sehingga persegi panjang memiliki dua simetri putar. Kemudian, contoh yang kedua, simetri putar pada bangun trapesium. Nah, trapesiumnya itu diputar 90 derajat. Pada putaran 90 derajat belum menempati tempat yang pas. Kemudian diputar 180 derajat, belum menempati tempat yang pas juga. Nah, ketika diputar 270 derajat, belum menempati tempat yang pas juga. Ketika diputar 360 derajat atau satu putaran penuh, trapesium sudah menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar atau kembali ke posisi semula. Nah, berarti trapesium ini hanya memiliki satu putaran. Berarti artinya trapesium ini tidak memiliki simetri putar. Mengapa?
Karena bangun datar yang hanya dapat diputar satu keliling penuh atau hanya satu putaran, maka bangun datar tersebut tidak memiliki simetri putar. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, apabila bangun datar hanya dapat diputar satu keliling penuh atau hanya dapat diputar satu putaran, maka bangun datar tersebut tidak memiliki simetri putar. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi pencerminan. Apakah AATT suka bercermin? Apakah AATT suka memperhatikan ketika AATT bercermin? Nah, saat bercermin, tinggi badannya atau tinggi badan AATT itu akan sama dengan tinggi bayangannya atau tinggi bayangan AATT. Kemudian, jarak AATT juga akan sama dengan jarak bayangan AATT. Nah, hal tersebut dinamakan juga pencerminan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pencerminan pada bangun datar. Yuk, kita bahas sama-sama. Perhatikan pencerminan pada bangun datar jajar genjang tersebut. Nah, pada pencerminan bangun datar, sumbu simetri dapat dianggap sebagai cermin. Bayangan jajar genjang pada objek, gambar yang sebelah kiri ya, adalah jajar genjang sebelah kanan atau bayangan objeknya. Kemudian, tinggi dan ukuran objek sama dengan bayangannya. Kemudian, jarak setiap titik pada jajar genjang objek ke cermin sama dengan jarak setiap titik pada jajar genjang bayangan objek ke cermin. Nah, misalnya titik R dicerminkan diperoleh R aksen. Jarak titik R ke cermin sama dengan jarak titik R aksen ke cermin. Begitu juga dengan titik-titik yang lainnya. Berdasarkan contoh tersebut dapat diketahui sifat-sifat pencerminan sebagai berikut. Yang pertama, jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang kedua, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Yang ketiga, besar benda sama dengan besar bayangan. Yang keempat, posisi benda dan bayangan berlawanan arah. Nah, sekarang kita perhatikan contoh pencerminan pada bangun datar yang lainnya. Nah, sekarang kerjakan tugasnya di buku paket halaman 99, evaluasi bab 4 nomor 3B dan 3D. Kemudian di halaman 94 yang ayo berlatih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh hubungi langsung ke Ibu Nurul atau Ibu Siti Nurul. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan A dan Tete bisa memahami materi yang Ibu sampaikan ya.
Semangat dan selamat mengerjakan. Tetap jaga kesehatan ya, Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.